Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadis Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat edisi spesial khusus konten kupas film. Apa ya yang akan gua kupas kali ini? Yang gua kupas kali ini bukan karakter nih, tapi film yang menurut gue spesial ya, karena gue berkesan banget sama film ini. Dan ketika nonton di bioskop, wow, nggak disangka-sangka filmnya luar biasa banget dan di luar ekspektasi gitu loh. Filmnya bisa sebagus itu, film Indonesia loh bisa menerapkan film semacam film luar yang nggak kalah kerennya juga ternyata, yaitu film Mencuri Raden Saleh. Kita kupas yuk film Mencuri Raden Saleh, ada fakta menarik apa di film ini? Langsung kita kupas film. Oke penikmat film, langsung nih kita akan masuk ke edisi kupas film. Film menariknya yaitu adalah Mencuri Raden Saleh. Kita kupas yuk fakta unik di balik film Mencuri Raden Saleh. Ada apa aja? Langsung kita bahas filmnya. Yang pertama adalah inspirasi ya. Inspirasi dari film ini yaitu ketika sutradaranya sendiri yaitu Angga Dwi Sasongko yang ternyata tercetus ide gara-gara hadir di suatu acara pemerintah, event pemerintah, yang dimana dia melihat sebuah lukisannya karya dari Raden Saleh yang ternyata tidak dijaga ketat ya, hanya dibatasi oleh ya sebatas kayak tali gitu ya, kayak ibaratnya lukisan nggak boleh disentuh, bahasanya seperti itulah. Kalau di bioskop tuh sering ada tuh poster-poster atau yang 3D gitu kan, yang nggak boleh disentuh, kalau disentuh kan bisa hancur, makanya dibatasin sama tali gitu kan. Nah ternyata lukisan yang sebagus dan semewah karya Raden Saleh tidak dijaga ketat, dan mungkin dia berpikir, ini mah lukisan gampang banget nih dicuri. Akhirnya dia terinspirasi dari situ dan akhirnya membuatlah film Mencuri Raden Saleh dengan tematik pencurian lukisan tersebut. Wah, gokil ya. Angga Dwi Sasongko bikin inspirasinya dari kisah nyata dia melihat suatu lukisan, jadi ide inspirasi film, luar biasa loh. Yang berikutnya nih, ternyata proses pengambilan gambar Mencuri Raden Saleh dilakukan di banyak tempat loh, lokasinya berbeda-beda, dari di Surabaya sampai di Jakarta, bahkan di Istana Negara. Jadi biar dapat interior yang bagus, yang rumit mungkin ya, yang kayak kesannya tuh feelnya dapat banget pencuriannya. Nggak sembarangan tempat, kayak seakan-akan ini tempat susah untuk ditembus gitu loh. Jadi lokasinya banyak ya, nggak di satu tempat juga, di berbagai kota. Ternyata luar biasa perjuangan dari kru film Mencuri Raden Saleh. Selanjutnya ada, ternyata ini adalah karya termahal dari Angga Sasongko nih. Ternyata ya, ini produksinya lumayan loh, budgetnya 20M. Angga Dwi Sasongko nih membuat film ini dengan budget mahal, mungkin karena banyak yang perlu didapat ya. Production value-nya tuh banyak, dari mobil-mobil mewahnya, dari peralatan-peralatan canggihnya. Seakan-akan nih filmnya sesuai dengan tema heistnya ya, pencuriannya itu jadi kayak di luar negeri. Wih, keren banget nih film. Akhirnya ternyata budgetnya memakan anggaran yang besar ya, tapi nggak kecewa lah ya, karena filmnya nembus 2 juta penonton. Amazing. Walaupun perlu mengeluarkan modal besar, ternyata filmnya nggak mengecewakan, dan banyak juga yang suka dan diapresiasi pula. Itu yang lebih demennya, banyak yang suka filmnya dan diapresiasi. Jadi kan istilahnya balik modal gitu ya. Salut lah sama keberanian Angga Sasongko ini ya. Selanjutnya, ini ternyata bener ya, ini merupakan film pertama bergenre heist di Indonesia, pencurian gitu ya tematiknya ya. Jadi ini film bagus ya, dia mengambil tematik yang jarang dilakukan oleh film Indonesia, karena mungkin sebegitu rumitnya membuat film ini, akhirnya si Angga memberanikan diri untuk menjadikan film heist pertama, yaitu Mencuri Raden Saleh, khususnya di Indonesia. Gokil ya, di luar negeri udah banyak, cuman di Indonesia belum ada yang berani yang seperti ini. Kita tunggu apakah ada yang keduanya apa enggak nih, semoga ada ya.
Selanjutnya, selain genre, ternyata dari pemain-pemainnya juga butuh pengorbanan loh dalam beradegan di suatu film, yaitu film khususnya Mencuri Raden Saleh ini. Yang pertama, Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan ternyata harus belajar ke maestro Indonesia, maestro lukisan ya, jadi pelukis terkenal yang ibaratnya punya karya-karya lukisan besar. Dia harus belajar dengan pelukis aslinya loh, Suharmanto di sini. Asli pelukis asli Indonesia yang punya karya besar, dan dia harus belajar bagaimana cara membuat suatu lukisan. Jadi seakan-akan tuh dia yang buat. Jadi karyanya itu spesifik, dia ngelukisnya itu harus bisa gitu. Walaupun nanti hasilnya langsung tiba-tiba jadi, tapi dia secara garis atau secara dia membuat lukisan tuh harus bener-bener detail gitu, seakan-akan dia pelukis gitu kan. Itu rumit juga ya untuk memerankan seorang pelukis, karena jarang nih karakter pelukis diangkat film. Oke, selanjutnya ternyata di sini Ari Ilham nih. Ari Ilham ini mengalami kecelakaan ketika membuat film. Kecelakaannya itu bertabrakan mobil dengan truk yang dia bawa. Mobil truk yang kayak pembawa lukisannya itu loh ya, yang mobil kayak box gitu di belakangnya. Dia ternyata beneran nabrak mobil di sekitarnya yang saat syuting. Gokil nggak tuh? Karena dia nggak terbiasa ngebawa mobil truk kayak gitu. Jadi si Ari Ilham ini belum terbiasa dengan medan jalanan yang padat itu. Lalu dia juga belum terbiasa mengendalikan mobilnya. Akhirnya terjadi kecelakaan. Kecelakaannya sih ringan, cuma tabrakan kecil. Cuman kan ya itu repot juga ya, harus membayar ganti rugi mobil-mobil yang sebenarnya nggak ditabrakin awal mulanya, tapi malah jadi ditabrakin dan berhasil. Hanya sebagian tadinya ternyata banyak yang ditabrakin. Jadi lebih realistis aja gitu ya, lebih natural. Gokil. Selanjutnya di sini ternyata ada 20 mobil baru yang dihancurkan. Udah kayak Vesparius ya, mobilnya banyak lalu dihancurkan. Wah, mobil baru pula ya, keren-keren pula. Wah, ternyata ini nih budget yang mahalnya di sini mungkin ya. Mobil-mobil baru dihancurin. Gila banget. Gokil, salut. Jadi budgetnya besar, detail pembuatannya juga rumit. Selanjutnya nih ada Angga Yunanda. Ternyata dia juga belajar hacker loh, kelas hacker profesional. Jadi dia buat mengikuti workshop hacker gitu, biar dia mengetahui detail karakteristik atau orang-orang hacker tuh seperti apa, dari cara gerakan-gerakan jarinya, dari cara dia pola pikirnya seperti apa si hacker, dan bagaimana mengendalikan suatu programnya. Jadi seakan-akan dia gokil, hacker handal gitu loh. Ternyata semuanya dikasih kesempatan untuk mendalami perannya, jadi observasinya dalam nih untuk film ini. Selanjutnya ada lagi Rahel Amanda yang juga dia belajar trik kartu, karena kan dia bisa dikatakan di sini karakternya penjudi ya. Jadi dia sering menggunakan kartu-kartu untuk judi dia gitu loh. Jadi dia memiliki trik-trik khusus untuk mengendalikan kartu-kartunya itu. Nah itu dia belajar juga ya dari yang ahlinya, bukan ahli penjudi, ahli kartu yang suka main trik-trik kartu loh. Gokil. Semuanya dapat kesempatan observasi yang dalam ya. Selanjutnya di sini adalah CGI nih. Penerapan CGI-nya nggak main-main di sini. Banyak visual effect yang dipakai di sini. Dari tempat yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya hujan jadi nggak hujan. Lalu yang khususnya tuh yang pas waktu si Angga itu jadi hacker ya, jadi program-programnya muncul di muka. Itu keren banget. Udah kayak di luar negeri banget nih konsep gambarnya itu ya, visual effect-nya dapat banget. Salut tuh sama yang pas bagian itu tuh, kayak seakan-akan program-programnya muncul dari layar, muka dia disorot, yang lainnya mundur. Gokil. Ritmenya oke punya, dan visual effect-nya emang pas gitu, balance sama filmnya ya.
nggak terlalu berlebihan tapi terlihat smooth gitu, terlihat berjalan mulus gitu loh, nggak kelihatan wah ini visual effect, malah kelihatan real gitu. Oke, salut. Itu adalah kupas film kali ini. Fakta-fakta uniknya benar-benar unik nih ternyata ya, benar-benar menarik, dan baru tahu juga gue ternyata visual effectnya sebanyak itu dan serapi itu. Gokil. Kalau kalian tertarik sama fakta unik yang mana nih, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Nanti kapan-kapan kita akan kupas film yang karakter atau film-film menarik lainnya ya. Tapi nanti kalau ada hal yang menarik lagi nanti gue bahas. Oh iya, itu tadi gue lupa, sumbernya dari liputan6.com. Gokil, ternyata dari Liputan 6 ya, bukan cuma berita, hal-hal menarik seperti film ada di artikel itu. Sorry ya, baru di ending gue ngasih tahu sumbernya. Oke, itu aja ya, jangan lupa subscribe Hadit Movie Time. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.